berasa pekat, suara cempreng, kencang, dan klasik. Itulah yang mungkin menjadi kata yang paling merekat dengan kendaraan bermesin 2 tak. Meskipun haters lebih mengenal dengan istilah motor fogging, nyamuk racing, atau si penunggak pajak. Tapi kendaraan dengan mesin 2 langkah ini masih disenangi oleh banyak orang. Bahkan, motor mesin 2 tak harganya bisa jauh lebih tinggi daripada motor keluaran baru. Contohnya, kemarin pada tahun 2020, ada motor Air King tahun 97 yang dibarter dengan mobil Mercedes-Benz CLS 350. Luar biasa bukan? Eits, meskipun begitu, bukan berarti semua motor Air King harganya bisa super mahal seperti itu. Hukum ada harga ada barang tetap berlaku. Mungkin saja Air King itu punya kondisi yang sangat mulus, part original semua, dan dokumen serta pajaknya yang masih aktif. Bukan yang milik kalian, yang udah gak ada lampu, gak ada plat, pajak mati, kaleng mati, mesin fogging, piston ceket, bodi karata, sampai dokumennya yang yatim piatu. Stigma masyarakat terhadap motor mesin 2 tak memang kebanyakan negatif. Bukan tanpa alasan stigma tersebut bisa muncul. Salah satu alasannya adalah karena mayoritas motor 2 tak di Indonesia yang masih bertahan sampai sekarang ini adalah Air King, Ninja Air, dan Vespa, yang notabene menghasilkan polusi lingkungan seperti polusi udara dan polusi suara yang sangat mengganggu masyarakat. Di balik stigma negatif dari masyarakat akan motor-motor ini, tentu saja ada alasan kenapa motor bermesin 2 tak ini masih dicintai masyarakat. Salah satu alasannya adalah karakteristik dari mesin itu tersendiri. Mesin 2 tak atau mesin dengan proses pembakaran 2 langkah hanya membutuhkan 2 kali rotasi crankshaft untuk sekali pembakaran. Sehingga secara logika sederhana, mesin 2 tak dapat menghasilkan power dan speed 2 kali lebih cepat dari mesin 4 tak. Itulah mengapa beberapa kelas balap yang bercampur antara 2 jenis mesin dalam satu kelas, terdapat regulasi yang mengatur kubikasi mesin yang memisahkan antara keduanya. Dan bisa dipastikan, kubikasi mesin 2 tak akan lebih kecil daripada mesin 4 tak. Contohnya, pada balapan MotoGP musim tahun 2002, yang dimana pada musim tersebut, tim Privat diperbolehkan untuk menggunakan motor 2 tak 500cc dan motor 4 tak 990cc. Sedangkan pabrikan wajib menggunakan mesin 4 tak 990cc. Meskipun pada akhirnya pada musim tersebut juara dunia tetap dimenangkan oleh mesin motor 4 tak dari Honda, yaitu RC211P yang dikendarai oleh sang legenda Valentino Rossi. Tapi bayangkan, jika pada musim tersebut, mesin 2 tak dan 4 tak jumlah kubikasinya disamakan, sudah pasti mesin 2 tak yang akan menang. Hal ini juga yang mengapa, meskipun berkubikasi sama, mesin 2 tak dan 4 tak tidak bisa disamakan, karena memang memiliki output yang jauh berbeda. Jika kalian penasaran, coba saja balap drag race antara R15 dengan RX King. Meski sama-sama berkubikasi di kelas 150cc, perbandingannya jauh beda. Sudah pasti RX King yang akan menang. Karena apa? Karena Mimin sendiri pernah mengalaminya. Waktu itu Mimin sedang dalam perjalanan pulang kerja dengan motor R15 dan bertemu dengan RX King di perjalanan. Kami speeding dan dengan mudahnya RX King tersebut menyalip Mimin tanpa beban. Sedangkan Mimin ngos-ngosan gaspol. Bahkan, pada saat itu Mimin sedang sendirian, sedangkan RX King tersebut berboncengan. Yang berarti, bobot yang dibebankan pada R15 Mimin jauh lebih ringan daripada RX King tadi. Pada akhirnya Mimin mengalah, karena tahu tidak mungkin untuk mengejar RX King itu. Selain itu juga Mimin takut RX King itu mengalami kecelakaan. Karena kalau celaka, urusannya pasti panjang banget dengan kepolisian. Selain terkena pasal balapan di jalanan umum, tapi juga terkena pasal kelengkapan kendaraan. Karena RX King itu gak ada lampu, gak ada plat, gak ada spion, bahkan pengendaranya gak pakai helm. Sedangkan Mimin, motor full ori, riding gear full safety, bahkan pakai helm AGP waktu itu. Sombong dikit boleh lah. Sombong amat. Sayangnya, stigma negatif masyarakat terhadap motor-motor 2 tak di Indonesia membuat minat generasi muda menurun. Selain itu, standar emisi gas buang yang semakin ketat membuat pabrikan tidak lagi memproduksi mesin jenis ini.
Sehingga bisa dipastikan mesin 2 tak akan semakin langka, bahkan bisa punah di masa depan. Cukup disayangkan, padahal mesin 2 tak adalah salah satu teknologi mesin yang unik, ringkas, mudah maintenance-nya, dan bahkan potensi kekuatannya masih bisa ditingkatkan lagi. Cukup sekian untuk video kali ini. Semua isi dalam video ini hanya bersifat opini saya pribadi yang diberi sedikit bumbu pengalaman. Silahkan komen di bawah ini kalau kalian punya pengalaman menarik dalam dunia permesinan 2 tak. Terima kasih sudah menonton, and see you in the next video.